Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala DK Aisyah Ustaz Ahmad Jadi Mulyo beserta Dewan Guru, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini bisa memenuhi undangan saya. Kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya Ibu semua, Ibu. Semoga menjadi amal baik Ibu semuanya. Izinkan saya di sini akan berbagi praktik baik pembelajaran PJOK yang menarik dan efektif melalui permainan tradisional, yaitu PT Arang. Ibu-ibu, siapa yang tahu PT Arang itu? Nanti bisa saya jelaskan selanjutnya, Ibu, apakah itu PT Arang itu. Nah, di sini saya melakukan pengambilan video kepada anak itu ada surat pernyataan PKK PJOK bukti karya itu yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Selain tadi ada persetujuan dengan kepala sekolah pernyataan, kami juga mengadakan persetujuan secara lisan dengan peserta didik, di mana saya itu berkomunikasi dulu dengan anak didik apabila akan melakukan kegiatan seperti ini bagaimana, seperti itu. Jadi anak-anak biar paham dulu, tahu dulu. Nah, di mana lokasi dan tujuan yang dicapai ataupun pelaksanaannya? Untuk lokasinya yaitu di TK Aisyah Bustanul Afal Jatimulyo, Kabupaten Kebumen. Tujuan yang dicapai yaitu pembelajaran PJOK yang menarik dan efektif melalui permainan tradisional. Di mana dalam bukti karya ini saya menggunakan teknik STAR. Nah, untuk pelaksanaan praktik baiknya yaitu Jumat 6 Desember 2024. Nah, untuk ST itu situasi latar belakang, yaitu satu, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa secara holistik. Tidak hanya mengembangkan kemampuan fisik, PJOK juga berperan dalam membentuk karakter, meningkatkan kesehatan, dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang kedua itu guru. Kualitas guru PJOK sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, di mana itu guru yang kreatif, inovatif, dan memiliki pengetahuan yang luas akan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif. Selain itu, pemanfaat aset juga menjadi salah satu modal utama bahwa guru tersebut sangat kreatif. Dan yang ketiga itu pada saat ini PJOK memang masih menjadi mata pelajaran yang ditunggu oleh peserta didik. Anak itu kalau kegiatan olahraga itu kan senang, Ibu. Nah, jadi hanya karena mayoritas guru PJOK hanya fokus pada teknik dari kecenderungan sebagai konten belajarnya, sehingga hal tersebut berdampak kurang efektif dikarenakan mengurangi antusias peserta didik dalam belajar. Nah, untuk bukti karya yang ambil ini, anak itu biar antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, untuk lanjutan tadi, menurut saya itu sebaik-baiknya modul ajar yang kita buat ketika pelaksanaan peserta didik terlihat jenuh dan bosan, artinya pembelajaran tersebut tidak efektif. Jadi membuat anak itu jenuh. Jadi harus ada pembelajaran yang menyenangkan. Nah, maka dari itu saya mengambil topik pembelajaran PJOK yang menarik melalui permainan tradisional, bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menjaga antusias mereka dalam melaksanakan pembelajaran PJOK, serta dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Karena di lingkungan kita atau aset yang ada di sekolah kita ini sangat mendukung untuk kegiatan permainan tradisional yang saya ambil ini. Jadi kita akan memudahkan dalam kegiatan ini. Nah, selain materi sosial, guru PJOK harus kreatif dan inovatif dalam menyelipkan permainan-permainan sederhana agar peserta didik terlibat aktif, menyenangkan, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, mengapa praktik baik ini sangat penting untuk dibandingkan? Apa
Apa tujuannya? Nah, ini saya ingin berbagi kepada progres belajar kita, yaitu saya sebagai guru dengan melakukan refleksi, saya menemukan kendala terkait pembelajaran yang kurang efektif, sehingga saya mencari tahu penyebab dan mencari solusinya. Nah, untuk praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri dan menginspirasi rekan sejawat untuk melakukan perubahan dengan merancang konten pembelajaran yang menarik, inovatif, dan menyenangkan. Dengan pemberian konten yang menarik, peserta didik diharapkan dapat terlibat aktif, dapat meningkatkan motivasi belajarnya, dan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, untuk tantangan, di sini juga ada tantangannya. Setiap proses perubahan tentu akan ada tantangan yang dihadapi, yaitu satu, guru PJOK harus kreatif dan inovatif dalam menyiapkan permainan sederhana. Nah, di sini saya mau ambil permainan sederhananya atau permainan tradisional, yaitu ular naga panjang, Ibu. Nah, yang kedua itu guru PJOK harus bisa menentukan konten dan permainan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, guru harus berkolaborasi dengan atasan dan rekan sejawat untuk berdiskusi, menyamakan persepsi dan tujuan bersama. Nah, untuk yang keempat, guru PJOK harus bisa menyiapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan berpusat pada peserta didik. Tantangan yang kelima itu guru PJOK harus bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Tadi sudah dijelaskan aset kita sangat mendukung untuk kegiatan ini. Mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan aset supaya pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik dan juga menyenangkan. Nah, untuk aksinya itu dalam bukti karya ini saya mencoba menampilkan permainan tradisional untuk dijadikan sebagai bahan referensi rekan-rekan dalam pemilihan konten. Bisa disesuaikan karena permainan ini tidak dijadikan sebagai acuan materi inti, tetapi bisa digunakan ketika pemanasan ataupun saat materi yang esensial. Dengan mengintegrasikan permainan ini diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif baik dalam kelompok, berpikir, dan aktivitas geraknya terpenuhi dengan menyenangkan. Itu untuk aksinya. Nah, bagaimana cara permainan ular naga itu? Nah, tadi yang PT arah itu jadi permainan tradisional ular naga panjang. Nah, caranya ini yang satu itu pilih tempat untuk memainkan permainan ini. Jadi pilih tempat. Nah, karena aset kita halamannya luas, kita bisa memanfaatkan halaman. Yang kedua itu pilih 2 orang yang berperan sebagai penjaga gerbang. Jadi ada 2 orang atau 2 anak yang menjaga gerbangnya. Umumnya 2 anak yang dipilih adalah anak-anak yang berat badannya paling besar atau yang paling tua. Kenapa dia harus yang paling besar atau yang paling tua atau yang paling tinggi? Karena supaya ketika jalan itu lebih mudah untuk gerbangnya, kalau dilewati lebih mudah. Nah, dan jika ular naga dimainkan bersama orang tua, peran penjaga gerbang bisa dimainkan oleh orang tua. Nah, ini anak selain di sekolah bermain ular naga ini, di rumah juga bisa dilanjutkan sama orang tua ataupun keluarga yang ada di rumah. Nah, yang dijadikan penjaga gawangnya itu yang lebih tua. Nah, yang kedua itu, yang ketiga itu kedua anak tersebut harus membuat gerbang dari kedua tangan mereka yang saling menempel. Adapun cara membuatnya adalah tantangan kedua tangan anak-anak tersebut ke depan lalu ditempelkan kedua telapak tangan ke mereka. Nah, terus pilih 1 anak yang berperan sebagai induk naga yang berbaris di depan. Anak-anak lainnya diharuskan berbaris di belakang. Anak tersebut sebagai ular naga sambil memegangi pundak anak-anak lain yang ada di depannya. Nah, ketika anak sudah membuat kepala naganya, jadi terus berbaris, barisan ular naga harus berjalan sambil melewati gerbang dan berputar sambil menyanyikan lagu khas permainan ular naga. Jadi berbaris, kita menyusuri gerbang yang tadi dijaga oleh 2 anak ataupun kalau bisa orang tua sambil menyanyikan ular naga panjangnya sampai selesai. Nah, nanti yang akhirnya ditangkap kayak gitu kan. Nah, setelah lilitan terakhir dinyanyikan, penjaga gerbang akan menangkap salah satu anak-anak dalam barisan ular naga dengan gerbang
tangan yang mereka buat. Jadi yang tadi ditangkap pakai gawangnya menangkap yang anak yang terakhir. Nah, anak yang tertangkap penjaga gerbang akan diminta untuk memilih siapa penjaga gerbang yang akan ia ikuti. Setelah dipilih, anak tersebut harus berbaris di belakang penjaga gerbang yang sudah ia pilih. Nah, terus barisan akan kembali berjalan dan berputar sampai semua anak-anak dalam barisan tertangkap oleh penjaga gerbang semuanya. Nah, untuk permainan bisa dilanjutkan dengan kedua penjaga gerbang saling memperebutkan anak-anak yang berbaris di belakang mereka. Permainan akan berakhir saat salah satu penjaga gerbang berhasil memperebutkan semua pengikut dari penjaga gerbang lainnya. Nah, untuk refleksinya, dengan mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam pembelajaran PJOK adanya perubahan yang sangat signifikan. Yang kedua, terlihat dari antusias peserta didik yang semakin meningkat, motivasi belajar yang meningkat, mereka tidak merasakan lagi jenuh dan bosan dalam praktik yang sebelumnya hanya drill teknik kecerdasan saja. Jadi anak itu akan semakin meningkat antusiasnya, motivasi belajarnya semangat karena diselingi dengan pembelajaran PJOK yang menyenangkan itu tadi, permainan tradisional dengan bermain ular naga panjang. Anak-anak itu sangat senang sekali. Nah, untuk refleksi selanjutnya yaitu sehingga dapat disimpulkan pembelajaran PJOK melalui permainan tradisional dapat membantu kualitas belajar sehingga pembelajaran menjadi menarik, efektif dan menyenangkan. Nah, selain efektif, tentunya pembelajaran itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang artinya semua peserta didik berperan aktif mendapatkan pengalaman belajarnya dengan baik. Jadi semua anak itu bisa bermain ular naga itu, bisa juga nanti bergantian penjaga gawangnya. Ada anak juga, Bu, aku pingin gantian ya. Nanti dipilih yang dari yang terakhir, yang paling besar tinggi, terus nanti yang keduanya seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang dirancang oleh guru tentunya akan terwujud jika dapat menguasai materi, memahami karakteristik peserta didik dan suasana kelas yang kondusif. Nice. Nah, ini terima kasih dari bukti karya ataupun saya berbagi praktik baik seperti itu. Ibu-ibu sudah paham semuanya? Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti untuk pertanyaannya ada yang mau bertanya? Belum. Oke. Sekarang kita lihat dari lampiran-lampirannya dulu, Ibu. Oke, lampiran-lampirannya. Nah, ini kemarin ketika saya bermain olahraga dengan anak.
Oke, ini tadi video kemarin anak-anak praktik bermain ular naga panjang. Anak-anak tadi bagaimana Bu kelihatannya? Senang banget. Iya, itu anak-anak senang sekali dan ini sangat-sangat baik dilakukan untuk anak-anak sejak kecil, nggih. Apalagi di zaman sekarang, zamannya zaman teknologi, anak-anak untuk menghindari supaya tidak banyak main HP kita bisa diajarkan dengan bermain ular naga. Nah, ini tadi videonya. Nah, ini untuk kegiatannya. Next. Sudah. Nah, itu tadi berbagi praktik baik saya dalam melakukan apa tadi dengan menggunakan permainan tradisional yaitu PT Arang. Saya singkatnya tadi apa Bu? Singkatannya Bu PT Arang Bu? Permainan apa tadi? Permainan tradisional apa? Arahnya? Ular apa tadi? Iya, ular naga panjang. Ya, jadi saya itu jadi penasaran ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang masih kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.